Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuzelma. Saat ini bertugas sebagai guru teknik kimia industri di SMKN 2 Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya terkait dengan belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka. Saya melakukan diseminasi tentang topik kurikulum merdeka di MGMP Proyek Kreatif Kewirausahaan SMK se-Kota Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan yaitu hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 dari jam 8 sampai jam 12 siang bertempat di SMK Negeri 1 Pekanbaru. Jumlah peserta ada 23 orang guru proyek kreatif kewirausahaan. Oke, mari saksikan hasil aksi nyata saya dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat buat para guru se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ke belakang Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuzelma. Saat ini saya bertugas sama dengan Bu Yanti, Bapak Ibu ya, di SMKN Pekanbaru. Saya mengajar teknik kimia industri. Ya, saya guru kedua ya, teknik kimia industri. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya di dalam PGP ya, Pendidikan Guru Penggerak sebagai pengajar praktek angkatan 4 tahun 2022 dan saat ini fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 8 untuk wilayah Jawa Barat, guru-guru yang berada di wilayah Subang dan Depok 21 orang, sama dengan Bu Yanti juga. Adakah Bapak Ibu yang calon guru penggerak di sini atau yang sudah jadi guru penggerak? Belum? Atau yang sedang mendaftar? Sudah? Angkatan berapa itu? 10? Gimana? Udah lewat waktunya, umurnya lebih 50. Oh, iya. Nah, ini satu lagi. Iya. Jadi yang bagi yang muda-muda nih ya, sebelum jalan 50 ya, saya setahun lagi dibatasi juga untuk ikut. Alhamdulillah setelah masa muda semuanya dimasuki ya, dan 5 tahun terakhir saya membaca batas 50, saya bersyukur di saat muda semuanya sudah diikuti gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ini nggak ada yang muda ya, setengah muda gitu ya. Kita berperan dalam segala hal, adaptif dalam segala perubahan, mengikuti semua program-program pemerintah. Kalau menolak sama saja dengan menolak empat kata orangnya, kita juga yang akan terlempar. Nah sekarang apalagi di saat ini kurikulum merdeka, pemerintah kita beranggapan pemerintah itu instan saja mengeluarkan kurikulum merdeka. Tahu-tahu ujung-ujung sudah keluar kurikulum baru tanpa ini tanpa itu, terus guru nggak jelas gitu ya. Terus kita menolak. Nah bisa kita ada penolakan ya, kita sendiri yang akan terlempar dan jungkir balik. Jadi selagi kita diberi kesempatan, sebelum ini kita ikutin semuanya. Ini hanya pengantar saja. Saya juga menulis buku mata pelajaran kejuruan teknik kimia industri, dan saya berada di sini bukan narasumber walaupun di ADN saya tuliskan itu sebagai administrasi saja, karena lebih ini saja ya. Saya dipercaya oleh Puskerja untuk membuat contoh modul ajar gitu aja ya Bapak Ibu. Bedanya mungkin informasi yang diterima lebih awal gitu ya. Kemudian saya juga penulis buku ajar KSMK dan juga untuk beberapa penerbit yang sudah terbit di skala nasional. Nah kemarin Bu Yanti ini sebenarnya sebelumnya sudah ada mau janji ya, tapi karena waktu itu sibuk, jadi saya belum bisa memenuhi. Dan saya juga penulis soal UN ya, walaupun soal UN saat ini tidak ada lagi, dari
sampai 2020. 2021 masih SMP, saya masih dilibatkan. 2022 juga akses perencanaan pembelajaran masih dilibatkan oleh Direktorat PSMK. Nah, ini sedikit mengenai pengalaman saya, dan apa yang saya sampaikan ini merujuk ke referensi yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud. Jadi tidak apa kata saya, tapi apa kata ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita fokus. Bapak Ibu yang perhatikan di sekitar mejanya, yang saya ingin Bapak Ibu mengangkat benda yang berwarna biru yang ada di sekitar Bapak Ibu. Oke. Ada biru generali ya. Tutupnya. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu mengangkat benda yang berwarna hitam. Oke, sip. Bapak Ibu dalam hitungan ketiga mengangkat benda yang berwarna kuning. Ayo Ibu keluarin gelang emasnya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menunjukkan tulisan "Saya siap belajar". Ditulis lah. Sekali lagi, saya ingin Bapak Ibu menunjukkan kalimat "Saya siap belajar". Angkat. Ditulis. Ya, oke. Nah, oke Bapak Ibu, itu sedikit yang bisa kita lakukan untuk anak-anak supaya fokus hal-hal yang sederhana. Bisa juga sambung kalimat, ya, sambung kalimat dengan kata terakhir yang Ibu sampaikan. Hari ini daerah mana hujan? Hujan? Ya, hujan lebat. Buat kalimat baru yang menggunakan kata hujan misalnya. Di daerah tempat saya, meskipun di Panang hujan, tapi di Simpang 3 beda, hujan lagi gitu. Jadi ASPK ringan-ringan saja di awal pembelajaran. Oke, saya ingin tahu dalam ruang ini adakah Bapak Ibu yang wakil kepala sekolah bidang kurikulum? Ada, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke, Pak Det, Pak. Pak Dodi. kepala sekolah. Tadi yang GP, CGP nggak ada ya? GP, CGP? GP ada. GP ada, tunjuk tangan. P. Oke, CGP yang lagi proses belajar di PGP tidak ada. Adakah yang tuntas PMM topik Merdeka Survei? Itu salah tipe ya. Adakah Bapak Ibu yang sudah tuntas belajar mandiri di PMF untuk topik kurikulum Merdeka? Tunjuk tangan. Sudah sampai aksi nyata dan dapat sertifikat? Ada. Sudah. Oke. Merdeka itu kurikulum Merdeka sudah dapat sertifikat. Aksi nyata sudah ya, dapat sertifikat. Merdeka belajar? Belum. Perencanaan pembelajaran? Belum. Apalagi ya? Asesmen? Belum. KKTP? Belum. Pembelajaran diferensiasi? Belum. Oke. Nah, ya, itulah pemerintah mengeluarkan instan yang kita anggap instan selama ini karena pemerintah ingin kita belajar mandiri dalam sini. Alhamdulillah saya baru 4, belajarnya sudah banyak, melengkapi hasil nyatanya juga agak sedikit waktu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya lakukan itu sebenarnya dalam kurikulum Merdeka saya tanya-tanya yang tadi ya, tidak jalankan instrumen ya. Adakah Bapak Ibu yang waktu kepala sekolah dengan kurikulum? Tadi ada 2. Adakah Bapak Ibu yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak? Ada 1. Adakah Bapak Ibu yang tuntas di PMM? Ada 2. Nah, kira-kira yang saya lakukan itu dalam penerapan kurikulum Merdeka, saya ngapain itu? Melakukan apa? Asesmen. Harusnya kan instrumen ya. Saya nggak sempat karena kami ini dalam seminggu ini full daring ya. Asesmen. Asesmen diagnostik ya. Jadi saya nggak akan ngasih materi ya, karena saya bukan narasumber. Saya ini fasilitator. Ibu Agustina mengatakan itu adalah asesmen diagnostik. Jadi bagaimana saya merencanakan pembelajaran dengan hasil analisis
tim Komja, yang masuk dalam tim Komja, komunitas pembelajaran, atau sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka? Semua? Sudah semua, oke. Komja ada? Tidak? Yang sudah menuntaskan modul ajar 1 tahun kemarin sudah melaksanakan modul ajar yang dibuat? Belum? Sudah tuntas, baru masuk. Nah, itu sudah masuk ke asesmen apa itu? Modul ajar? Jadi begini, tadi seharusnya kan instrumen, sebenarnya kita sebarkan instrumen ke anak-anak, kasih pertanyaan. Jadi asesmen dalam kurikulum merdeka yang memegang peran penting itu startnya dari asesmen. Asesmen dulu. Ya, diagnostik itu yang pertama itu lingkungan belajarnya anak, kondisi anak, non kognitif. Ya, nah saya tahu di dalam ruang ini sudah ada wakil kurikulum, berarti saya Lu wakil apa, saya? langsung berpikir Bapak Ibu wakil kurikulum bantu saya nanti, kan begitu ya. Karena Bapak Ibu kurikulum, wakil kurikulum sudah jauh lebih paham daripada guru-gurunya tentang modul ajar. Oke, kemudian Bu Tipi sebagai guru penggerak angkatan 7 juga akan bantu saya dalam diferensiasi, ya, pelajaran diferensiasi. Nah itu saya sudah melakukan asesmen non diagnostik, ya, kondisi. Kemarin Mei sampai Desember, Saya sudah 6 bulan. mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Saya Enggak, akan bicara teori itu lagi. kumpul sama kawan-kawan kan. Nah baru ini masuk Udah habis. asesmen Angkatan 10 kemarin. diagnostik. Sama itu. Kok? So kalau ada angkatan Saya sudah masuk ke asesmen awal formatif awal. materinya Iya. banyak sih. Ini kami tidak boleh membagi. Saya ingin Bapak Ibu Biar pertanyaan. Pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum dan kaitannya dengan Biar pembelajaran? orang-orang. Ada yang bisa mau menyampaikan? Silakan. Nah, itu kalau udah dapat kan tidak reputasi juga bagus. Iya. Silakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum dan kaitannya dengan pembelajaran? Mungkin Ibu. Kalau menurut saya, kurikulum itu adalah dapurnya sekolah. Seluruh aktivitas sekolah yang ada, yang dilakukan di sekolah itu berpatokan kepada kurikulum. Walaupun ada nanti bagian-bagian lain, itu bagian dari perpanjangan tangan kurikulum untuk bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran di sekolah itu. Oke. Ya, kita kasih aplaus dulu buat Bapak Dedi. Ya, beliau menyatakan kurikulum itu adalah dapurnya sekolah. Makanya namanya sekarang kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah apa Bapak Ibu? Perangkat pemerintah dalam hal ini hanya mengeluarkan CP. ya, pemerintah hanya mengeluarkan CP. Ya. Jadi silakan sekolah menganalisis. Ya sama sebenarnya konsepnya sama. Kalau dulu kita mengenal buku 1 buku 2 ya. Nah untuk sekarang KWSP. Nah kalau mereka hanya mengeluarkan CP, silakan sekolah melakukan analisis berbagai hal dengan tim komite pembelajarannya sesuai dengan kondisi sekolah. Ya berbasis aset yang ada di sekolah. Nah, kemudian apa peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran tadi sudah dijelaskan itu waktu. Apa tahapan dalam menyusun kurikulum merdeka? Ada yang tahu? Sudah pernah melakukan mungkin dalam ikut tim di sekolah TPK. Akan itu lagi. Dalam menyusun kurikulum itu pertama pemerintah mengeluarkan instrumen validasi yang namanya K13 KTSP, kalau itu KOSP itu. Jadi nanti kita akan menyusun kurikulum itu pertama visi-misi dari sekolah itu dan tujuan sekolah. Nanti kita ada timnya, nanti ada komite, ada kepala sekolah, ada waka-waka, dan ada nanti bagian perangkat sekolah. Nanti di situ di dalam instrumen itu akan buat kita dalam menyusun kurikulum. Apalagi yang merdeka ini kan kalau itu banyak sekali dimasukkan dalam P5. Nah, nanti ada PKL-nya, ada nanti UKK-nya.
Ternyata nanti di kelas 3 itu bukan ini yang kurikulum merdeka ini kelas 3 itu magangnya antara semester 5 dan 6. Nanti kami tanyakan gimana kakaknya merugikan gitu. Nah, ternyata udah diatur oleh Sehat. pemerintah. Jangan ibu kita dulu. Sehat, Pak. Jadi banyak sekali Sehat. dalam penyusunan kurikulumnya nanti setelah itu divalidasi dengan pengawas. Setelah pengawas melihat instrumen kita dalam atau belum, karena kita ajukan ke dinas. Dan ternyata untuk penyusunan KOSP yang dikirim ke dinas banyak sekolah SMK yang belum mengumpulkan. Jadi kemarin kami kena panggil pertama yang kurikulumnya dipanggil ke untuk pelatihan lagi KOSP-nya. Nanti kasih waktu dalam 1 bulan ini apabila tidak ada, nanti sekolah itu akan verifikasi dari surat. Makanya harus tidak bermain ternyata itu ya untuk penyusunan kurikulum. Kira-kira kalau seperti ini siswa di kelas kita mengajar ya Pak ya, kita lakukan asesmen, kemudian ada siswa kita yang sudah menguasai seperti ini, apakah kita akan mengajar seperti biasa? Ngasih teori dari awal untuk yang sudah paham. Selama ini bagaimana? Siswa kita pulang PKL ini ya, mereka udah 6 bulan di PKL, kita ngajar minggu kejuruan, dia 6 bulan udah mahir di bidang itu. Apakah kita akan mengajak juga anak yang sudah main? Kebutuhannya sudah terpenuhi. Apakah siswa, mungkin kita agak siswa ya, apakah siswa yang sudah paham ini akan kita ajak konvensional juga mulai dari awal? Anak-anak kurikulum adalah ini. Nah, saya sudah masuk ke diferensiasi ya. Apa perlakuan kita buat anak yang sudah menguasai? Oke, salah satunya mereka diberi pengayaan. Kemudian tadi di awal sudah disebut kita berdayakan. Saya akan berdayakan ibu ini. Seandainya waktu kita panjang 2 hari ya dalam menyusun ini, karena menyusun yang tadi saya dikasih hari itu kemarin 3 hari. Seandainya waktunya panjang, ibu ini akan saya jadikan untuk termasuk Jawa sebagai fasilitator kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kira-kira kita sudah memberikan pengertian ada buat anaknya sudah. Nah gitu. Jadi RPP yang kita susun, modul ajar yang kita susun kira-kira tepat nggak? Menyesuaikan nggak dengan kondisi? Oke. Yang terjadi selama ini RPP dari tahun ke tahun sama saja kan? Sama. Terus mau ngajar RPP-nya dilihat lagi nggak ya? Enggak. Setelah diskusi tanda tangan diletak di mana? Simpan. Terus mau ngajar besok bisa kita lakukan asesmen awal lagi untuk TP baru. Kita ngapain? Ternyata di dalam kelas itu ada anak, saya mendapati anak yang dia bapaknya di kimia mama ya. Dia sudah banyak pengetahuan dasar tentang penelitian analis kimia. Saya mendapati itu, saya kaget, kamu dapatnya dari mana? Dari bapak saya. Bapak saya selalu ngasih tahu gitu. Terus anak yang seperti ini apakah saya akan ngajari lagi? Tentu dia akan jadi masalah di dalam kelas. Dia akan ganggu, dia sudah bosan, dia paham duluan. Kira-kira begitu yang diferensiasi. Jadi ada miskonsepsi. Iya memang selama ini karena kita diatur oleh hukum ya. Guru awal semester kumpulkan RPP, iya kita kumpul. Jadi itu RPP basic. Namun dalam pelaksanaan itu menyesuaikan dengan kondisi. Itu pasti. Kira-kira apakah kita membuat RPP setiap masuk? Bisa jadi. Harus. Ya. Iya menyesuaikan. Jadi standar kita punya. Oke, karena hukum kita pengawas datang. Pengawas tahunya mana RPP 1 semester. Ibu harus menyusun tujuan pembelajaran sesuai rumus A, B, C, D. Kira-kira di kurikulum mereka bisa seperti itu? Belum. Yang melalui diskusi informasi beserta diri dapat ini. Nah, kan kita selama ini seperti itu. Bisa jadi bisa kita lakukan asesmen saya. Ada 4 siswa saya yang sudah paham. Tentu kita akan berpikir strategi apa lagi yang kita lakukan. Ini bagus. Kita rancang ulang. Nah, bagaimana bergerak di PEP juga?
Di awal memang lihat kakak belum melakukan. Jadi yang selama ini yang terjadi di kita hanya memperdebatkan KTP benar atau salah. Gak ada tuh. KTP itu benar semua selain dua. Yang salah itu gak buat. Gitu. Jadi yang kita perdebatkan RPT itu benar atau salah. Sementara pemerintah sekarang saat ini sudah membuat administrasi dulu itu kalau bisa sesimpel mungkin, tidak ribet gitu ya. Tetapi buktinya pemerintah hanya mengeluarkan CP, ya silakan teman-teman di sekolah. Nah ini nomor 4, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh murid kita agar dapat berkontribusi dalam lingkup global dan nasional. Coba ya saya. Oke. Kira-kira apa keterampilan? Silakan Bapak Ibu. Apa kecakapan atau keterampilan? Karena kita ini mendidik masyarakat ya. Kita mendidik masyarakat yang 15 tahun ke depan, 10 tahun atau 20 tahun ke depan, mereka bisa menjadi guru di sekolah kita. Mereka akan menjadi gubernur, wali kota, supervisor di industri, manajer di industri, atau direktur bank atau pegawai mereka tahu. Nah, kita mendidik masyarakat. Bagaimana kita berpikir mendidik, mempersiapkan mereka untuk hidup ke depan. Nah, kira-kira keterampilan apa yang sangat dibutuhkan? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya mungkin baru di program ini karena baru ngajar di kelas 11, kelas 10 kemarin saya nggak ada kelas 10. Kalau dilihat dari pertanyaan ini, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh murid kita agar dapat berkontribusi dalam lingkungan lokal, global dan nasional. Mungkin di sini lebih ke arah skillnya, keterampilannya, terus kalau menurut saya ya ke arah cakapan hidupnya. Itu bukan sekali itu. Ya. Boleh dijelaskan kecakapan hidup yang menurut Ibu seperti apa yang kira-kira dibutuhkan? Kecakapan hidup yang mungkin akan dibutuhkan oleh siswa kita, mungkin mulai dari tadi ya, yang sudah dipelajari dari yang tadi, kecakapan hidup mulai dari diri siswa itu sendiri sampai nanti berkontribusi di lingkungannya. Mungkin itu aja kali ya Bu. Oke. Komitmen disiplin. Komitmen disiplin. Oke. Benar, iya Bu ya. Keterampilan hidup mandiri. Jadi kita punya panduan visi pendidikan kita itu kan mengharapkan profil belajar Pancasila gitu ya. Nah di situ ada berkebinekaan global, berpikir kritis, kemudian mandiri, kemudian kreatif, gotong royong. Ya sebenarnya gotong royong itu sudah ini ya. Nah kalau kita ini yang disebut yang ini kecakapan abad 21 skill ya, yang harus kita support anak-anak kita di kelas itu adalah bagaimana mereka memiliki kecakapan dalam berpikir kritis. Mereka ceramah ya nggak mau seperti itu lagi gitu. Jadi kita harus pandai-pandai bagaimana materi itu tersampaikan. Ya mereka pengennya, karena saya juga langsung kayak asesmen diagnostik itu kemauan anak seperti apa. Mereka maunya belajar itu ada di luar sekali, terus ada karena di membuat produk, otomatis mereka harus bergerak, ada prakteknya seperti itu. Jadi ada sesekali mereka menjelaskan dengan cara berdiskusi, nanti langsung dipraktekkan dengan membuat produk tersebut. Jadi ada sesekali diimbangi dengan materi, diimbangi juga dengan praktek seperti itu. Terima kasih Bu. Ibu apa Bu? Bu Roza dari SMK Serkanam Bu. Serkanam. Terima kasih Bu. Ya, kira-kira produknya itu Ibu yang nentuin atau siswa yang Anak-anak yang menentukan, tapi nanti ditanyain maunya apa, mereka sendiri yang kita kasih tema. iya kita kasih tema. Ya. Nah temanya waktu itu Ya. tentang kuliner semuanya. Berarti Ibu sudah menerapkan diferensiasi minat. Ya, oke.
minat di situ. Terus kebutuhan belajar anak itu 3. Saya langsung bicara diferensiasi aja ya. Diferensiasi, anak belajar dengan gayanya sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru bukanlah malaikat. Ya, penafsiran diferensiasi selama ini mengelompokkan anak berdasarkan harus gaya belajarnya visual sama visual gitu ya, estetik sama kinestetik, kemudian auditori sama auditori, konsepnya itu selalu kaku gitu ya. Kemudian anak pintar harus sama anak pintar, anak yang belum hafal harus sama anak anak yang belum mendapatkan pengetahuan harus sama anak yang belum mendapatkan pengetahuan gitu. Sehingga bagaimana mengelola ini 35 anak satu kelas dengan karakteristik yang berbeda. Nah, sebenarnya guru bukanlah malaikat yang bersayap yang bisa melayani ke 35 karakter anak, itu mustahil. Ya, itu mustahil kita lakukan di kelas dengan proyek kreatif kewirausahaan berapa JP? 5 JP. Dalam 5 JP dari jam 7 sampai jam istirahat karena 1 jam terputus. Ya, 1 jam terputus ini jadi ini masalah terus ya. 45 menit. Nah, itu. Nah, dalam waktu seperti itu apakah kita mampu? Itu luar biasa. Saya rasa tidak. Namun kebutuhan belajar anak, bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar anak untuk mencapai TP tersebut? Yaitu tadi kebutuhan salah satunya kesiapan belajar. Saya melakukan dari biaya asesmen formatif awal. Ya. Nah, non kognitif kapan dilakukan? Kita ingin tahu situasi anak di rumah belajarnya dengan siapa, dia senangnya mendengar atau membaca atau nonton video. Nah, itu di awal. Tapi di awal bukan berarti 1 kali saja. Saya pernah lakukan 1 kali, ternyata tidak tepat, melenceng dia. Ya, kemarin saya kan asal-asal aja, saya misinya tidak fokus, jadi harus berkelanjutan. Kita pantau terus. Nah, kemudian tadi kebutuhan belajar anak, kesiapan belajar. Misalnya kita telah tahu dia siap dari segi kognitif, dia siap. Tadi saya ngasih tunjukkan warna biru yang ada di meja anak-anak semuanya, tunjukkan benda biru yang ada di mejamu. Tunjukkan, dia kan dari sibuk main HP atau lagi cerita, ambil. Nah, itu kan sebenarnya kesiapan psikis. Ya, kesiapan psikis. Kemudian dia kasih tepuk. Kalau tepuk, ibu bilang malam tepuk 3 kali, tepuk ini 2 kali, tepuk ini. Sebenarnya itu kesiapan psikis, ISPD. Itu penting, karena anak dari rumah dia membawa beban masalah yang sangat banyak. Kita netralkan dulu dengan bahagianya, seperti itu. Nah, itu kesiapan, kita sudah memenuhi kesiapan belajarnya dari segi kesiapan psikis, fisik. Tanyain dulu kesehatan. Saya hari ini nak sudah sarapan tadi apa belum? Kenapa belum? Seperti itu ya. Fisiknya. Kemudian yaitu kognitifnya. Saya di sini sudah melakukan asesmen kognitif. Ibu sudah melakukan proyek salah satunya gitu. Ibu sudah ngasih ke siswa ibu pilih produk yang kamu minat yang ada di lingkungan kamu. Nah, itu kan sebenarnya sudah melakukan melayani kebutuhan anak dalam hal kesiapan dia minat. Jadi kebutuhan belajar itu ada kesiapan belajar, minat, dan preferensi. Preferensi tadi ibu udah bawa 2 lingkungan. Ya, saya kemarin support bilet. Nah, saya identifikasi lagi. Jadi kami maunya 2. Ini alat beras-beras dibawa keluar aman nggak? Kalian berkomitmen nggak jaga alat tidak pecah di luar? Jamin. Nah, kita melayani kebutuhan itu diferensiasi, merdeka. Jadi tidak terkungkung menurut aturan kita, seperti itu. Oke, kemudian tadi di preferensi gaya belajar. Nah, saya punya asesmennya, nanti saya kirim. Gaya belajar anak 3. Nah, kita bisa layani, kita lihat contohnya nanti bagaimana kita melayani kebutuhan belajar anak. Tidak hanya dengan 1 media. Kalau saya ini kan 1 media saja, media saja. Bisa jadi nanti kita kasih anak video, dia ngajak diskusi pengetahuan. Ada lagi yang mau demonstrasi, ya silakan. Ya, silakan. Yang penting nanti setelah dia belajar mandiri, kita konfirmasi, ya tercapai nggak TP-nya. Jadi dalam kurikulum merdeka itu banyak berbicara atau banyak instruksi? Banyak instruksi.
Berarti program kerja itu penting nggak ya? Penting. Iya penting. Ya, jadi lebih banyak ke instruksi. Bagaimana merencanakan pembelajaran yang dapat memenuhi karakteristik siswa itu tadi ya? Sudah terjawab. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang fase? Nah, kita masuk ke sini. CP, TP, ATP, MA. Silakan Bapak Ibu. CP, Bapak Ibu ngambil CP di mana? Dari? Sudah ditentukan dalam peraturan apa? 222, 322 atau 232, 222? Saya aman. Ya, mari kita lihat ya. CP itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Sudah punya filenya semua? Jangan sebut saya dapatnya dari Bapak Wakil Kurikulum. Bapak Ibu harus punya. Saya dapatnya dari teman sebelah gitu ya. Tapi kita harus punya. Nanti kalau dua ini yang terakhir ya Bu ya, 033 ya. Ini yang terakhir, yang sebelumnya 56. Platform Merdeka. Jadi CP ini sejak diluncurkan 2 kali perubahan dan ini yang terakhir. Ini perubahan kedua. Dan sampai saat ini masih berlaku. Ada. Oke. Kalau mau besok Jadi kerja keputusan juga Kepala pakai Badan apa? Standar Kurikulum dan Asesmen Bulan depan. Pendidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 033-HKR 2022. Saya tidak ikut kalau teknik kimia industri, saya tidak dilibatkan di sini, tapi saya dilibatkan di SNP-nya, di standar isinya. Nah, di sini Bapak Ibu dapatnya silakan diketik saja apa jurusannya. Kalau saya teknik kimia industri ini untuk dasar-dasar kejuruan. Ya, di sini lengkap semuanya. Halamannya kalau nggak salah lumayan ribuan ya. Ribuan. Jadi silakan aja print sesuai dengan ini. Nah, dari sini dulu kita pelajari, kita baca dulu rasional dari capaian pembelajaran ini apa untuk proyek KWU. Ya, apa rasionalnya? Ya, jadi komponen dari CP yang pertama rasional yang mengutarakan tentang mata pelajaran kita secara umum. Contohnya teknik kimia industri adalah mata pelajaran yang membuat kompetensi yang menjadi dasar program keahlian teknik kimia industri. Nah, ini dasar-dasar teknik kimia industri ini adalah kompetensi dasar penguatan program keahlian teknik kimia industri. Nah, dasar-dasar kejuruan ini berada di fase E. Nah, Bapak Ibu sudah paham fase E? Fase kita di SMK apa? E dan F. Nah, di mana Bapak Ibu lihat E dan F itu? Di sini. Bapak Ibu sudah punya ini? Sudah. Wakil kurikulum yang punya, yang Bapak Ibu guru? Belum. Ya. Nanti saya share ya Bu Yanti ya linknya. Kita harus punya ini. Jadi kata si A salah, kata si B salah, nggak ada tuh. Kita kembali aja ke sini. Ini panduan juknis untuk pembelajaran dan asesmen. Nah, dari mana fase-fase itu? Ya, fase itu satu etape ya, satu etape yang dilewati oleh siswa untuk nah, SMK itu fasenya ada di E dan F. Ya, kita SMK. E di kelas 10, F 11 dan 12. Nah, bagaimana menentukan nanti dia berada di kelas 10 di kelas 10 di semester 1 atau semester 2, dan bagaimana menentukan dia berada semester 3, 4 dan 5. Ya. Nah, jadi CP Bapak Ibu yang wakil kurikulum mungkin sudah mengutak-atik. Nah, dari mana Bapak Ibu tahu materi yang akan Bapak Ibu ajari? Nah, tujuan dari mata pelajaran ini. Jadi di saat kita tujuan umum mata pelajaran, di saat kita ngajar itu sering-sering lihat ini kira-kira kita sudah mengacu ke sini apa enggak? Ingat tujuan umumnya apa? Nah, ini karakteristiknya. Karakteristik itu ada elemen, ada deskripsi. Jadi kawan-kawan saya dapati juga
bingung kurikulum Merdeka ini materinya apa-apa aja. Ya materi apa-apa karena nggak baca CP. Ya, di sini ada. Ya, di karakteristik. Kalau menurut saya, kurikulum itu adalah dapurnya sekolah. Sekolah, seluruh aktivitas sekolah yang ada, yang dilakukan di sekolah itu berpatokan kepada kurikulum. Walaupun ada nanti bagian-bagian lain, itu bagian dari perpanjangan nama kurikulum untuk bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran di sekolah itu. Oke. Ya, kita kasih aplaus dulu buat Bapak Jadi ya, beliau menyatakan kurikulum itu adalah dapurnya sekolah. Makanya namanya sekarang kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah apa Bapak Ibu? Perangkat pemerintah dalam hal ini hanya mengeluarkan CP. ya, pemerintah hanya mengeluarkan CP. Ya. Jadi silakan sekolah menganalisis. Ya sama sebenarnya konsepnya sama. Kalau dulu kita mengenal buku 1, buku 2 ya. Nah untuk sekarang KWSP. Nah kalau mereka hanya mengeluarkan CP, silakan sekolah melakukan analisis berbagai hal dengan tim komite pembelajarannya sesuai dengan kondisi sekolah. Ya berbasis aset yang ada di sekolah. Nah, kemudian apa peran dan fungsi kurikulum dalam pelajaran tadi sudah dijelaskan itu waktu. Apa tahapan dalam menyusun kurikulum Merdeka? Ada yang tahu? Sudah pernah melakukan mungkin dalam ikut tim di sekolah DPK. Oke. Akan itu lagi. Dalam menyusun kurikulum itu pertama pemerintah mengeluarkan instrumen validasi yang namanya K13 KTSP, kalau itu KOSP itu. Jadi nanti kita akan menyusun kurikulum itu pertama visi-visi dari sekolah itu dan tujuan sekolah. Nanti kita ada timnya, nanti ada komite, ada kepala sekolah, ada waka-waka, dan ada nanti bagian warga sekolah. Nanti di situ di dalam instrumen itu ada panduan kita dalam menyusun kurikulum. Apalagi yang Merdeka ini kan kalau itu banyak sekali dimasukkan dalam P5. Nah, nanti ada PKL-nya, ada nanti UKK-nya. Ternyata nanti di kelas 3 itu bukan ini yang kurikulum Merdeka ini kelas 3 itu magangnya secara semester 5 dan 6. Nanti kami tanyakan gimana UKK-nya merugikan gitu. Nah, ternyata udah diatur oleh pemerintah. Jangan ikut kita dulu. Sehat, Pak. Jadi banyak sekali dalam penyusunan kurikulumnya nanti setelah itu divalidasi dengan pengawas. Dalam pengawas melihat instrumen kita dalam atau belum, karena kita ajukan ke dinas. Dan ternyata untuk penyusunan KOSP yang dikirim ke dinas banyak sekolah SMK yang belum mengumpulkan. Jadi kemarin kami kena panggil terutama yang kurikulumnya dipanggil ke untuk pelatihan lagi KOSP-nya. Nanti kasih waktu dalam 1 bulan ini apabila tidak ada, nanti sekolah itu akan verifikasi dari surat. Makanya harus tidak bermain ternyata itu ya untuk penyusunan kurikulum. Kira-kira kalau seperti ini siswa di kelas kita mengajar ya Pak ya, kita lakukan assessment. Kemudian ada siswa kita yang sudah menguasai seperti ini. Apakah kita akan mengajar seperti biasa? Ngasih teori dari awal untuk yang sudah paham. Selama ini bagaimana? Siswa kita pulang PKL ini ya, mereka ada 6 bulan di PKL. Kita ngajar minggu kejuruan. Dia 6 bulan sudah mahir di bidang itu. Apakah kita akan mengajak juga anak yang sudah mahir? Kebutuhannya sudah terpenuhi. Apakah siswa, mungkin kita akan siswa ya. Apakah siswa yang sudah paham ini akan kita ajar konvensional juga mulai dari awal? Anak-anak kurikulum adalah ini. Nah, saya sudah masuk ke diferensiasi ya. Apa perlakuan kita buat anak yang sudah menguasai?
Oke, salah satunya mereka diberi pengayaan. Kemudian tadi di awal sudah disinggung, kita berdayakan. Saya akan mendayakan ibu ini. Seandainya waktu kita panjang 2 hari ya dalam menyusun ini, karena menyusun yang tadi saya dikasih hari itu kemarin 3 hari. Seandainya waktunya panjang, ibu ini akan saya jadikan untuk teman sejawat sebagai fasilitator kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kira-kira kita sudah memberikan pengertian ada buat anaknya sudah. Nah kayak gitu. Jadi RPP yang kita susun, modul ajar yang kita susun kira-kira tepat nggak? Menyesuaikan nggak dengan kondisi? Oke. Yang terjadi selama ini RPP dari tahun ke tahun sama saja kan? Sama. Terus mau ngajar RPP-nya dilihat lagi enggak ya? Enggak. Setelah diskutisi tanda tangan diletak di mana? Simpan. Terus mau ngajar besok bisa kita lakukan asesmen awal lagi untuk TP baru. Kita ngapain? Ternyata di dalam kelas itu ada anak, saya mendapati anak yang dia bapaknya di kimia farma ya. Dia sudah banyak pengetahuan dasar tentang penelitian analis kimia. Saya mendapati itu, saya kaget, kamu dapatnya dari mana? Dari bapak saya. Gitu. Bapak saya selalu ngasih tahu gitu. Terus anak yang seperti ini apakah saya akan ngajari lagi? Tentu dia akan jadi masalah di dalam kelas. Dia akan mengganggu, dia sudah bosan, dia paham duluannya. Kira-kira begitu yang diferensiasi. Jadi ada miskonsepsi. Iya memang selama ini karena kita diatur oleh hukum ya. Guru awal semester kumpulkan RPP, iya kita kumpul. Tapi itu RPP basic. Namun dalam pelaksanaan itu menyesuaikan dengan kondisi. Itu pasti. Kira-kira apakah kita membuat RPP setiap masuk? Bisa jadi. Harus. Ya. Iya menyesuaikan. Jadi standar kita punya. Oke, karena hukum kita pengawas datang. Pengawas tahunya mana RPP 1 semester. Ibu harus menyusun tujuan pembelajaran sesuai rumus A, B, C, D. Kira-kira di kurikulum mereka bisa seperti itu? Belum. Yang melalui diskusi informasi peserta jadi dapat ini. Nah kan kita selama ini seperti itu. Bisa jadi di saat kita lakukan asesmen saya ada 4 siswa saya yang sudah paham. Tentu kita akan berpikir strategi apa lagi yang kita lakukan. Ini bagus. Kita akan campur pulang. Nah, bagaimana pergerakan kita tidak? Di awal memang kita kakak baru melakukan. Jadi yang selama ini yang terjadi di kita hanya memperdebatkan RPP benar atau salah. Nggak ada tuh. RPP itu benar semua selain 2. Yang salah itu nggak buat. Gitu. Jadi yang kita perdebatkan RPP itu benar atau salah. Sementara pemerintah sekarang saat ini sudah membuat administrasi guru itu kalau bisa sesimpel mungkin, tidak ribet gitu ya. Tetapi buktinya pemerintah hanya mengeluarkan CPI silakan teman-teman di sekolah. Nah ini nomor 4. Keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh murid kita agar dapat berkontribusi dalam lingkup global dan nasional. Coba ya saya. Oke. Kira-kira apa keterampilan? Silakan Bapak Ibu. Apa kecakapan atau keterampilan? Karena kita ini mendidik masyarakat ya. Kita mendidik masyarakat yang 15 tahun ke depan, 10 tahun atau 20 tahun ke depan, mereka bisa menjadi guru di sekolah kita. Mereka akan menjadi gubernur, wali kota, supervisor di industri, manajer di industri, atau direktur atau pejabat mereka harus. Nah kita mendidik masyarakat. Bagaimana kita berpikir mendidik, mempersiapkan mereka untuk hidup ke depan. Nah kira-kira keterampilan apa yang sangat dibutuhkan? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya mungkin baru di program ini karena baru ngajar di kelas 11, kelas 10 kemarin saya nggak ada kelas 10. Kalau dilihat dari pertanyaan ini, keterampilan
boleh dijelaskan kecakapan hidup yang menurut Ibu seperti apa yang kira-kira dibutuhkan? Kecakapan hidup yang mungkin akan dibutuhkan oleh siswa kita, mungkin mulai dari tadi ya, yang tadi pelajari dari yang tadi, kecakapan hidup mulai dari diri siswa itu sendiri sampai nanti berkontribusi di lingkungannya. Mungkin itu aja kali ya Bu. Komitmen disiplin. Komitmen disiplin. Oke. Benar, iya Bu ya. Keterampilan hidup mandiri. Jadi kita punya panduan visi pendidikan kita itu kan mengharapkan profil belajar Pancasila gitu ya. Nah, di situ ada berkebinekaan global, berpikir kritis, kemudian mandiri, kemudian kreatif, gotong royong. Ya, sebenarnya gotong royong itu sudah diwakili ya. Nah, kalau kita ini yang disebut yang ini kecakapan abad 21 skill ya, yang harus kita support anak-anak kita di kelas itu adalah bagaimana mereka memiliki kecakapan dalam berpikir kritis. Mereka ceramah, ya nggak mau seperti itu lagi. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai bagaimana materi itu tersampaikan. Ya mereka pengennya, karena saya juga langsung kayak asesmen diagnostik itu kemauan anak seperti apa. Mereka maunya belajar itu ada di luar sekali, terus ada karena di membuat produk, otomatis mereka harus bergerak, ada prakteknya seperti itu. Jadi ada sesekali mereka menjelaskan dengan cara berdiskusi, nanti langsung dipraktekkan dengan membuat produk tersebut. Jadi ada sesekali diimbangi dengan materi, diimbangi juga dengan praktek seperti itu. Terima kasih Bu. Ibu apa Bu? Bu Roza dari SMK Serkanam Bu. Serkanam. Terima kasih Bu. Ya, kira-kira produknya itu Ibu yang nentuin atau siswa ya? Anak-anak yang menentukan, tapi nanti ditanyain maunya apa, mereka sendiri yang Kita kasih tema. iya kita kasih tema. Ya. Nah temanya waktu itu Ya. tentang kuliner semuanya. Berarti Ibu sudah menerapkan diferensiasi minat. Ya? Oke. Minat di situ. Terus kebutuhan belajar anaknya itu 3. Saya langsung bicara diferensiasi aja ya. Diferensiasi anak belajar dengan gayanya sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru bukanlah malaikat. Ya, penafsiran diferensiasi selama ini mengelompokkan anak berdasarkan harus gaya belajarnya visual sama visual gitu ya, kinestetik sama kinestetik, kemudian auditori sama auditori, konsepnya itu selalu kaku gitu ya. Kemudian anak pintar harus sama anak pintar, anak yang belum hafal harus sama anak anak yang belum mendapatkan pengetahuan harus sama anak yang belum mendapatkan pengetahuan gitu. Sehingga Bu, bagaimana mengelola ini 35 anak satu kelas dengan karakteristik yang berbeda? Dan sebenarnya guru bukanlah malaikat yang bersayap yang bisa melayani ke 35 karakter anak, itu mustahil. Ya, itu mustahil kita lakukan di kelas dengan proyek kreatif kewirausahaan berapa JP? 5 JP. Dalam 5 JP dari jam 7 sampai jam istirahat tanpa 1 jam terputus. Ya, 1 jam terputus ini jadi ini masalah terus ya. 45 menit. Nah itu. Nah dalam waktu seperti itu apakah kita mampu? Itu luar biasa. Saya rasa tidak. Namun kebutuhan belajar anak, bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar anak untuk mencapai TP tersebut? Yaitu dari kebutuhan salah satunya kesiapan belajar. Saya melakukan dari asesmen formatif awal, ya. Nah, non kognitif kapan dilakukan? Kita ingin tahu situasi anak di rumah belajarnya dengan siapa, dia senangnya mendengar atau membaca atau nonton video. Nah itu di awal. Tapi di awal bukan berarti 1 kali saja. Saya pernah lakukan 1 kali, ternyata tidak tepat, melenceng dia. Ya kemarin saya kan asal-asal aja, saya misinya tidak fokus, jadi harus berkelanjutan. Kita pantau terus. Nah kemudian tadi kebutuhan belajar anak, kesiapan belajar. Bisa kita sudah tahu dia siap dari segi kognitif, dia siap. Tadi saya ngasih tunjukkan warna biru yang ada di meja anak-anak semuanya, tunjukkan benda biru yang ada di mejamu. Tunjukkan, dia kan dari sibuk main HP atau lagi cerita, ambil apa yang mana. Nah itu kan sebenarnya kesiapan psikis.
ya, kesiapan psikis. Kemudian dia kasih tepuk. Kalau tepuk, ibu bilang malam tepuk 3 kali, tepuk ini 2 kali, tepuk ini. Sebenarnya itu kesiapan psikis, ice breathing. Itu penting, karena anak dari rumah dia membawa beban masalah yang sangat banyak. Kita netralkan dulu dengan bahagianya, seperti itu. Nah itu kesiapan, kita sudah memenuhi kesiapan belajarnya dari segi kesiapan psikis, fisik. Tanyain dulu kesehatan. Saya kali ini nak sudah sarapan tadi apa belum? Kenapa belum? Seperti itu ya. Fisiknya. Kemudian yaitu kognitifnya. Saya di sini sudah melakukan asesmen kognitif. Ibu sudah melakukan proyek salah satunya. Gitu. Ibu sudah ngasih ke siswa ibu pilih produk yang kamu minati, yang ada di lingkungan kamu. Nah itu kan sebenarnya sudah melakukan melayani kebutuhan anak dalam hal kesiapan dia minat. Jadi kebutuhan pelajar itu ada kesiapan pelajar, minat, dan preferensi. Preferensi tadi ibu udah bawa dua lingkungan. Ya saya kemarin support bilang, nah saya identifikasi lagi. Jadi kami maunya di luar. Ini alat beras-beras dibawa keluar aman nggak? Kalian berkomitmen nggak jaga alat tidak pecah di luar? Jamin. Nah kita melayani kebutuhan itu diferensiasi, merdeka. Jadi tidak terkungkung menurut aturan kita, seperti itu. Oke, kemudian tadi di preferensi gaya belajar. Nah, saya punya asesmennya, nanti saya kirim. Gaya belajar anak 3. Nah, kita bisa layani, kita lihat contohnya nanti bagaimana kita melayani kebutuhan belajar anak. Tidak hanya dengan satu media. Kalau saya ini kan satu media saja, PPT saja. Bisa jadi nanti kita kasih anak video, dia macam diskusi pengetahuan. Ada lagi yang mau demonstrasi, ya silakan. Silakan. Yang penting nanti setelah dia belajar mandiri, kita konfirmasi, ya tercapai nggak TP-nya. Jadi dalam kurikulum merdeka itu banyak berbicara atau banyak instruksi dari banyak instruksi. Berarti dalam kerja itu penting nggak ya? Penting. Iya penting. Ya, jadi lebih banyak ke instruksi. Bagaimana merencanakan pembelajaran yang dapat memenuhi karakteristik siswa itu tadi ya sudah terjawab. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang fase? Nah kita masuk ke sini. CP, TP, ATP, MA. Silakan Bapak Ibu. CP, Bapak Ibu ngambil CP di mana? Dari? Sudah ditentukan dalam peraturan apa? 222 322 atau 232 222? Saya aman. Ya, mari kita lihat ya. CP itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Sudah punya filenya semua? Jangan sebut saya dapatnya dari wakil kurikulum. Bapak Ibu harus punya. Saya dapatnya dari teman sebelah gitu ya. Tapi kita harus punya. Nanti kalau dua ini yang terakhir ya Bu ya, 033 ya. Ini yang terakhir, yang sebelumnya 56. Platform Merdeka. Jadi CP ini sejak diluncurkan 2 kali perubahan dan ini yang terakhir. Ini perubahan kedua dan sampai saat ini masih berlaku. Ada. Kalau mau besok. Jadi keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 033/HKR 2022. Saya tidak ikut kalau teknik kimia industri, saya tidak diletakkan di sini, tapi saya diletakkan di SNC-nya, di standar isinya. Nah, di sini Bapak Ibu dapatnya silakan diketik saja apa jurusannya. Kalau saya teknik kimia industri ini untuk dasar-dasar kejuruan. Ya, di sini lengkap semuanya. Halamannya kalau nggak salah lumayan ribuan ya. Jadi silakan aja print sesuai dengan ini. Nah, dari sini dulu kita pelajari, kita baca dulu rasional dari capaian pembelajaran ini apa untuk proyek KWU. Ya, apa rasionalnya? Ya, jadi
komponen dari CP yang pertama rasional, yang mengutarakan tentang mata pelajaran kita secara umum. Contohnya teknik kimia industri adalah mata pelajaran yang membuat kompetensi yang menjadi dasar program keahlian teknik kimia industri. Nah, ini dasar-dasar teknik kimia industri ini adalah kompetensi dasar penguatan program keahlian teknik kimia industri. Nah, dasar-dasar kejuruan ini berada di fase E. Nah, Bapak Ibu sudah paham fase E? Fase kita di SMK apa? E dan F. Nah, di mana Bapak Ibu lihat E dan F itu? Di sini. Bapak Ibu sudah punya ini? Sudah. Wakil kurikulum yang punya, yang Bapak Ibu guru? Belum. Ya. Nanti saya share ya Bu Yanti ya linknya. Kita harus punya ini. Jadi kata si A salah, kata si B salah, nggak ada tuh. Kita kembali aja ke sini. Ini panduan juknis untuk pembelajaran dan asesmen. Nah, dari mana fase-fase itu? Ya, fase itu satu etape ya, satu etape yang dilewati oleh siswa untuk nah, SMK itu fasenya ada di E dan F. Ya, kita SMK. E di kelas 10, F 11 dan 12. Nah, bagaimana menentukan nanti dia berada di kelas 10 di kelas 10 di semester 1 atau semester 2, dan bagaimana menentukan dia berada di semester 3, 4 dan 5. Ya. Nah, jadi CP Bapak Ibu yang wakil kurikulum mungkin sudah mengutak-atik. Nah, dari mana Bapak Ibu tahu materi yang akan Bapak Ibu ajari kan? Nah, tujuan dari mata pelajaran ini. Jadi di saat kita tujuan umum mata pelajaran, di saat kita ngajar itu sering-sering lihat ini kira-kira kita sudah mengacu ke sini apa enggak? Ya, ingat tujuan umumnya apa. Nah, ini karakteristiknya. Karakteristik itu ada elemen, ada deskripsi. Jadi kawan-kawan saya dapati juga bingung kurikulum ABK ini materinya apa-apa aja. Ya, materi apa-apa karena nggak baca CP. Ya, di sini ada. Ya, di karakteristik